Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Septi Holisa Umami selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi kami. Yang pertama-tama izinkan saya selaku moderator dari kelompok 1 untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Naufal Ihsan Zaman, yang kedua ada Rizal Hamidan Aziz, yang ketiga ada Andian Ria Mustika, yang keempat ada saya sendiri Destria Silvana, yang kelima ada Dwi Rahma Fauziah, yang keenam ada Iqbal Mubarok. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan dan akan menjabarkan materi tentang komponen dasar akuntansi dan pencatatan transaksi. Untuk yang pertama-tama kita bisa melihat kata kunci terlebih dahulu. Yang pertama ada komponen dasar akuntansi memiliki 5 poin, yaitu yang pertama siklus akuntansi, yang kedua ada bukti transaksi, yang ketiga ada persamaan dasar akuntansi, yang keempat ada perlakuan akuntansi, dan yang kelima ada basis akuntansi. Selanjutnya ada pencatatan transaksi, diantaranya ada jurnal, yang kedua ada buku besar, yang ketiga ada neraca saldo. Untuk yang pertama, di sini ada komponen dasar akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri merupakan kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan. Secara rinci sendiri, kegiatan yang membentuk siklus akuntansi dapat diuraikan menjadi 9 bagian, yaitu pertama ada menganalisis transaksi perusahaan dan dokumen bukti pembukuan, yang kedua mencatat akun ke buku jurnal, yang ketiga memposting akun ke buku besar, yang keempat menyusun neraca saldo, yang kelima membuat jurnal penyesuaian, yang keenam jaga keseimbangan lajur atau kertas kerja, yang ketujuh menyusun laporan-laporan keuangan atau laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca. Yang kedelapan membuat penutup jurnal dan neraca saldo penutup. Yang kesembilan membuat jurnal penyesuaian kembali. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Rahma Fauziah. Saya Dirama Fauzia, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan suatu dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat adanya transaksi yang sah. Dan dalam akuntansi tidak ada transaksi tanpa bukti transaksi, sehingga bukti transaksi ini merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan dalam siklus akuntansi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap bukti transaksi dan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki bukti-bukti yang sah. Suatu transaksi tidak dapat dicatat begitu saja dalam catatan perusahaan, melainkan setiap perusahaan mempunyai bukti transaksi yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan. Bukti transaksi tersebut dapat berupa kwitansi, cek, faktur, penjualan dan pembelian, tanda terima barang, daftar gaji, tanda setoran, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Ihsan Zaman, akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu materi ketiga, keempat, dan kelima. Materi yang ketiga yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi secara umum, akuntansi akan membahas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Istilah aset sepadan dengan istilah lain seperti harta dan kekayaan. Agar konsisten dalam penggunaan istilah, digunakan istilah aset. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset perusahaan harus sebanding dengan kewajiban atau hutang dan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, persamaan akuntansi menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset perusahaan dan jumlah kewajiban serta jumlah ekuitas. Rumus persamaan dasar akuntansi, pengertian persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa aset harus sebanding dengan kewajiban dan ekuitas. Sehingga rumus dari perusahaan dasar akuntansi tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban sama dengan aset plus kewajiban. Ekuitas sama dengan aset min kewajiban. Materi yang keempat yaitu perlakuan akuntansi. Ada beberapa hal yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu yang pertama, konsep pengakuan. Konsep pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Yang kedua, konsep pengukuran. Konsep pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan.
Yang ketiga, proses pencatatan. Proses pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atas suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Yang keempat yaitu konsep penyajian. Konsep penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu konsep pengungkapan. Konsep pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian tentang laporan angka-angka yang tertera dalam laporan neraca. Materi yang kelima yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk pelaporan keuangan. Pada dasarnya, basis akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu basis kas atau cash basis, yaitu mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau diperkenalkan. Yang kedua, basis akrual atau accrual basis. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat perolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Hamidan Aziz. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Noval Izan Zaman. Materi yang akan saya bawakan adalah jurnal. Pengertian jurnal. Jurnal atau sering disebut dengan buku jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Pencatatan kronologis berarti bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan urut tanggal transaksinya. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal dengan menjurnal. Proses untuk membuat jurnal disebut penjurnalan. Sedangkan nama akun dan jumlah rupiah untuk suatu jurnal dinamakan ayat jurnal. Kegiatan menjurnal ini bertujuan untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi kesalahan ketika menganalisis terjadinya suatu transaksi. Kemudian manfaat jurnal. Ada beberapa aspek yang menjadikan jurnal sangat bermanfaat dalam suatu perusahaan. Yang pertama, aspek riwayat transaksi. Dengan buku jurnal, paling tidak dapat dipelajari riwayat operasi perusahaan melalui transaksi-transaksi yang dicatat secara kronologis. Dengan membaca buku jurnal, dapat diperoleh gambaran tentang kegiatan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan berikutnya yang kedua, aspek deteksi, yaitu apabila dideteksi terjadinya suatu kesalahan. Langkah paling logis adalah memeriksa buku jurnal terlebih dahulu untuk mencari sebab-sebab kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan angka-angka dalam sistem akuntansi yang berasal dari jurnal tersebut. Dan yang ketiga, aspek pengendalian. Dengan adanya buku jurnal, tersedia sarana untuk memverifikasi kebenaran analisis suatu transaksi sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang diterapkan perusahaan. Dan yang berikutnya adalah menganalisis pengaturan debit dan kredit, ya. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analisis, yaitu analisis debit dan kredit. Ya, permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menempatkan akun di sisi debit dan kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yakni apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan suatu akun. Penambahan atau pengurangan suatu akun akan menentukan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau kredit.
Penempatan akun di debit dan kredit membutuhkan analisis mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penempatannya. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan sebagai pedoman untuk menempatkan setiap terjadinya perubahan atau penambahan atau pengurangan pada suatu akun. Berikutnya adalah menganalisis transaksi dan membuat jurnal. Analisis transaksi merupakan kegiatan penting dalam sebuah tahapan siklus akuntansi. Analisis transaksi juga digunakan agar bisa mengetahui bagaimana pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga bisa membentuk persamaan dasar akuntansi. Dalam proses analisis ini, di dalamnya terjadi pembahasan dan menganalisa data-data dan keuangan. Selanjutnya, pada tahapan ini akan dibuat laporan atau catatan untuk dimasukkan ke dalam buku jurnal lanjutan. Jadi, bisa dikatakan jika analisis transaksi ini tahap awal dalam membuat laporan. Berikut adalah cara membuat buku jurnal. Yang pertama, pemilihan judul. Yang kedua, nama. Ketiga, abstrak. Dan yang keempat, bagian pendahuluan. Kelima, bahan dan metode. Yang keenam, hasil. Yang ketujuh, bagian pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan. Saya Andian Riamstika akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rizal Hamidan Aziz. Di sini saya akan menjelaskan poin ketujuh, yaitu buku besar. Nah, yang pertama adalah pengertian buku besar. Buku besar adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Pencatatan transaksi dalam buku besar didasarkan pada jenis akun dan dicatat secara kronologis. Selanjutnya adalah bentuk buku besar. Dalam akuntansi terdapat beberapa bentuk buku besar, yaitu yang pertama, buku besar bentuk T, yang kedua, buku besar bentuk 2 kolom, yang ketiga, buku besar bentuk 4 kolom, dan yang keempat, buku besar bentuk 6 kolom. Buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T adalah buku besar yang paling sederhana, yaitu berbentuk huruf T serta mempunyai 2 ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri berisi jumlah rupiah debit dan ruas kanan berisi jumlah rupiah kredit. Selanjutnya yaitu buku besar bentuk 2 kolom. Buku besar 2 kolom memiliki 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Setiap bagian itu memiliki beberapa kolom, yaitu tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Selanjutnya adalah buku besar bentuk 4 kolom. Buku besar bentuk 4 kolom sering disebut dengan buku besar bersaldo. Tidak hanya terdiri dari 4 kolom, karena yang dimaksud dengan 4 kolom tersebut adalah kolom-kolom tanggal, debit, kredit, dan saldo. Yang keempat adalah buku besar 6 kolom. Buku besar 6 kolom pada dasarnya sama seperti buku besar 4 kolom. Perbedaannya saldonya yang dipisahkan antara debit dan kredit. Selanjutnya yaitu cara membuat buku besar. Yang pertama yaitu isi tanggal proses posting buku besar. Yang kedua adalah isi kolom referensi. Yang ketiga adalah isi kolom debit dan juga kredit. Dan yang terakhir adalah isi kolom saldo. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Mubarok. Saya Iqbal Mubarok. Di sini saya akan melanjutkan materi Andian, pengertian raca saldo dan menyusun raca saldo. Pengertian raca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar akun beserta akun-akunnya, baik itu akun yang bersaldo debit maupun yang bersaldo kredit. Dengan raca saldo ini, kita akan lebih mudah mengetahui susunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban beserta saldo masing-masing. Jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Jika telah terjadi perbedaan, berarti telah terjadi kesalahan. Menyusun raca saldo.
Yang pertama, lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan. Yang kedua, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan. Yang keempat, posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah Anda siapkan sebelumnya. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Semoga materi yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.